menurut iman Kristen, enggak. Tadi Pak Iya, ya. menanyakan kapan Yesus memerintah Israel sebagai pemerintah. Oh, saya rasa ini belum terjadi. Karena Nah, gitu dong. Enggak, yang kedatangan yang pertama kali adalah sebagai juru selamat. Giliran nubuat, maaf, giliran nubuatan, korek-korek perjanjian lama, Bapak. Aduh, kalau hukum katanya itu kan Begini perjanjian loh, lama. ya, tunggu ya sebentar. Gimana Bapak ini? Aduh, lanjut Ustaz. Pak Ustadz tadi kamu menanyakan ayatnya, kenapa kami memahami Yesus itu sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Jadi sejak perjanjian lama juga sudah dibuatkan akan kedatangan Tuhan Yesus. Dan di perjanjian baru adalah proses kedatangan Tuhan Yesus yang lahir di dunia. Itu kan sebagai utusan Bapa dari sorga. Itu kami yakini dan kami imani itu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan 100% yang diutus. Iya, itu kan makanya itu Bang, berarti kan nggak ada tertulis jelas. Berarti kan masih eksegesis, masih pemikiran sendiri. Tidak harus semua itu dituliskan, bahwa sayur, kalau dikatakan ibaratnya begini ya. Kita lihat aja sayur kol gitu kan, sayur. Kita udah tahu itu sayur kol. Gak harus ditulis itu kol gitu. Harus kita baca, oh ini kol, sayur kol atau sayur bayam gitu. Oke, saya potong. Yang jadi masalah sayur kol dibilang sayur kobis. Sayur wortel. Dengan kita pahami ya. aja, dengan kita lihat. Gini Bang, kenapa saya arahkan ke sana Bang? Anda kan membawa nggak harus ditulis sayur kol gitu kan, walaupun itu sayur kol. Nah yang jadi masalah itu sayur wortel dibilang sayur kol. Yesus jelas-jelas ngaku utusan Tuhan, Anda anggap Tuhan. Ini yang jadi masalah. Ya memang dia sendiri adalah Tuhan Pak Ustadz. Di mana Yesus ngomong? Yesus mengatakan kan di kitab Perjanjian Baru kalau nggak salah. Ya, di mana jangan gitu tadi ayat yang ditanya Ustadz Sugi aja sampai sekarang Anda gak jawab. Artinya itu cuma karangan Anda bahwa Yesus lahir di Bethlehem ya. Telah lahir itu karangan Anda, tidak ada tertulis di kitab Anda. Nah sekarang Anda bilang tertulis lagi, ayo sebutkan datanya. Jangan kalau nggak salah berarti salah gitu. Coba sebutkan datanya. Masya Allah, ini hostku ini Masya Allah. Cerdas dan smart. Mu'alaf pasti cerdas lah, mantap lah. Semakin meledak. Maya Halawa ya, saya kasih tahu. Mungkin kamu baru tahu Ustadz Sugi ya. Kok hilang suaranya? Marah, memang logatnya seperti itu. Sama kayak saya ngomong sama kau. Memang karakter itu saya memang begitu. logat dia. Bang Sugi, pertanyaannya apa Bang Sugi? Apa pertanyaan sama tadi Bang Sugi? 100% manusia, 100% Tuhan. Ya. Yang nggak ada di Bible itu Ustadz, itu kan hasil konsil Kalsedon Ustadz, Bapak jadi kan gereja. saya bilang sama Bang Sugi yang seperti orang hebat. Bang Sugi aja menjelaskan sesuatu hal, contoh di Al-Baqarah 23 katakan ada kata kami. Nanti kata kami kan nanti Ustadz Sugi kan pasti menjelaskan kami inilah begini. Itu kan Ustadz Sugi menggunakan penjelasan dari yang Ustadz Sugi imani. Nah ketika kami menjelaskan bahwa ketika Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Ya kalau ayat mengatakan bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah itu tidak ada. Tetapi ayat pendukung bahwa Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Allah ada banyak. Mana? Gitu Ayat pendukungnya mana? Oke. Ayat pendukungnya mana? Yesus itu adalah Tuhan. Oke. Ya, oke. Nah. Kalau 100% manusianya nggak usah dibuktikan. Karena semua itu yang tertulis menunjukkan Yesus 100% manusia. Nah, yang 100% Tuhan itu yang mana? Saya ringankan ini bebannya. 100% Tuhan itu ada di Yohanes 14 ayat 6 kan dikatakan itu, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ya wong jalan kok Anda anggap Tuhan sih Bang? Jalan itu datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah iya. Itu Yohanes 14. Justru kalau Yesus ngomong akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Berarti Yesus ini adalah utusan yang mengantar manusia sampai kepada Bapa. Berarti Yesus itu utusan, bukan 100% Tuhan di situ. Makanya dibaca dari ayat 1, jangan gelisah hatimu, benar. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Kok tiba-tiba di ayat 6-nya Yesus adalah Allah itu sendiri? Padahal di ayat 1 Yesus ngomong, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Tadi kan saya jelaskan itu kan, akulah jalan dan kebenaran kata Tuhan Yesus. Kemudian di Yohanes 10 ayat 30 kan dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Satu apa, Bang? itu Satu apa? itulah yang di imani Kristen itu Tritunggal, Allah Tritunggal. Loh, iya satu apa di situ? Maksudnya? Iya, itu satu apa? Saya ingin tahu. Satu hakikat. Satu hakikat. Anda tahu arti hakikat? Tahu? Maksudnya Apa? pertanyaan hakikat. Bentar, apa hakikat? Hakikat itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Enggak, saya tanya ingin tahu hakikat itu apa sih? Ya, Jadi gini ngerti aja, Pak Ustaz. satu yang tidak Bentar, dipisahkan. kalau enggak tahu, saya kasih tahu, Bang. Anda pakai ngomong hakikat, tapi Anda nggak ngerti hakikat itu apa. Hakikat itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Lihat KBBI. Hakikat artinya kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya Yesus adalah manusia. Apakah Bapa adalah kenyataan sebenarnya adalah manusia? Sehingga Anda bilang itu satu hakikat? Di situ itu bukan satu hakikat, Bang. Satu pekerjaan. Makanya jangan nyomot ayat 30 saja. Sampai ayat 35 Anda baca. Yesus berkata kepada orang Yahudi, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Satu pekerjaan. Bukan satu hakikat. Makanya dibaca ayat itu, jangan dicomot ayat ini aku dan Bapak adalah satu, selesai. Oh enggak, baca ayat selanjutnya. Bahkan ketika Yesus dituduh mengaku Allah, ya sebenarnya orang Yahudi itu hanya cari-cari gara-gara saja. Karena orang Yahudi itu sudah terbiasa manusia disebut Allah itu sudah biasa. Makanya Yesus mengingatkan, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, ayat 34 dibaca. Ya, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Bukan Dengar berarti, dulu, bentar. jangan bohong kami. Hakikat di sini menurut KBBI Apa? Hakikat apa? Kenyataan yang sebenarnya itu hakikat. Kok bohong apa sih? Saya lanjut ayatnya, jangan disela ya. Nah, Yesus mengingatkan kepada orang Yahudi, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Bukan berarti Yesus sudah Allah sejak di zaman Taurat, bukan. Maksudnya Yesus ingin mengingatkan, Musa juga disebut Allah. Keluaran 7 ayat 1, lihat aku berfirman kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Yesus ini ingin mengingatkan orang-orang Yahudi, Musa disebut Allah, kenapa kamu nggak protes? Tetapi ketika aku berkata aku dan Bapa adalah satu, kamu ingin melempariku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu? Bentar Bang, jangan disela dulu Bang. Enggak. Jangan. Kamu jangan suka-sukamu menerjemahkan Alkitab yang kamu nggak tahu. Bang. Apa nggak tahu? Tentang Musa, Allah di situ bukan Allah yang maha kuasa, yang berkuasa seperti Allah yang diberikan kepada Yesus. Betul, saya belum selesai, udah kamu salah. Saya mau arah ke sana. Makanya di ayat 35, Yohanes 10 ayat 35, Yesus berkata, jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Musa itu disebut Allah karena dia menyampaikan firman kepada Fir'aun. Yesus disebut Allah karena dia menyampaikan firman kepada para muridnya. Yohanes 17 ayat 8, segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerima karena mereka tahu betul bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Jadi Yesus di sini Allah bukan sebagai sang pencipta, tetapi sebagai sang penyampai firman. Makanya ketika Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Allah, jadi dia Allah karena dia firman menjadi manusia. Yohanes 1:14. Jangan comot-comot ayat juga dong. Bukan cuma Yesus yang firman jadi manusia. Baca ayat 13-nya. Yohanes 1 ayat 13 baca. Ya, Yohanes 1 ayat 13 Anda baca baik-baik. Ya, jangan diloncati ayatnya. Yohanes 1 ayat 13. Bukan cuma Yesus yang firman jadi manusia, nih saya baca.
Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bukan cuma Yesus doang. Ini orang-orang. Berarti banyak. Bukan cuma satu Yesus. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yang kamu nggak tahu. Di mana Tahu situ saya. katakan bahwa Siapa? firman menjadi daging? Mana di situ Siapa? katakan Contoh menjadi nih, daging? saya Kau kasih pembohong. contoh. Saya kasih Kau contoh. pembohong. Bukan, Kau pembohong besar, Suki. bukan. Kau pembohong Ini besar. saya Kau kasih bilang- contoh. Saya kasih kau contoh. pembohong besar. Siapa Kau dia? bilang di Yohanes 1:12 kau bilang itu. Melkisedek. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu. Dia firman yang jadi manusia. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara tahu jasmani oleh Melkisedek, keinginan seorang laki-laki, Melkisedek. melainkan dari Allah. Melkisedek itu kan imam. Iya, dia tidak berbapak, tidak beribu. Kalau Coba Ustaz Anda Suki baca sudah di dalam membaca Melkisedek. Ibrani 7 ayat 1 sampai ayat 3 baca. Iya, Iya. saya tahu. Nah iya, Dia bukan Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu. Lebih hebat Melkisedek daripada Yesus. Jadi yang mengatakan Melkisedek punya bapak sama ibu siapa? Tapi jangan Nah kaitkan iya, dengan Melkisedek dengan Melkisedek jangan tidak kaitkan berbapak, tidak Melkisedek beribu. Yohanes 1:13. Berarti lebih hebat Jangan- daripada jangan- Yesus. Sugi, jangan kau kaitkan Melkisedek dengan Yohanes 1:13. Kau itu pembohong. Loh, karena Untuk menerangkan nah kepada di orang sini kamu oke, apa-apa. kalau Anda anggap saya bohong, di sini dikatakan Dong. orang-orang. Orang berarti ada orang-orang yang tidak terlahir secara keinginan laki-laki atau bukan berdasarkan persetubuhan. Siapa dia kalau menurut Anda bohong? Siapa nih ada orang-orang ini? Berarti bukan cuma satu orang. Ayo siapa dia? Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Siapa ini? Bukan cuma Yesus loh. Ayo siapa? Itu untuk Yesus. Kalau untuk Yesus orang satu, ini orang-orang jamak lebih dari satu. Gimana sih? Masa nggak ngerti orang-orang? Siapa? Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayo siapa dia? Ini bukan cuma Yesus nih. begini Pak Ustadz, itu pemahamannya kan, bukan berarti ada lebih dari satu orang yang dikaruniakan Roh Kudus atas kelahirannya di dunia ini. Cuman ada satu. Jadi orang-orang itu kan Ustadz kan itu jamak. Jadi kalau dia pemahaman apa namanya? Kalau tidak jamak satu orang, Bang. Cukup Ya, orang. begini, Pak Ustadz, begini. Ini karena orang-orang Itu berarti malah- jamak, itu Bang. Itu kata pengganti sebagai barang siapa? Apa namanya? Gini loh, Itu- Bang. Itu itu Nih, itu saya kan- kasih tahu, Bang, ya. Saya kasih tahu, Bang. Contoh siapa? Contohnya Yohanes Pembaptis. Itu dia lahir atas karunia Roh Kudus. Kenapa? Karena ibunya mandul. Ya, tapi kalau Tuhan sudah berkuasa, sudah berkehendak, walaupun wanita mandul bisa punya anak. Kalau Tuhan sudah berkuasa, Jadi gini ya, bentar, jangan disela dulu, saya selesaikan. Ya, kalau Tuhan sudah berkehendak, walaupun tanpa suami bisa hamil. Ya, apa masalahnya? Kalau Tuhan sudah berkehendak, wanita mandul bisa punya anak. Wah, kalau Tuhan sudah berkehendak, ya, walaupun tidak punya suami, perawan suci bisa punya anak. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tanpa ayah, tanpa ibu bisa jadi orang. Kalau Tuhan sudah berkehendak, dari tulang juga bisa jadi orang. Apa masalahnya? Gitu loh. Oke, yang lain silakan dilanjut. Capek mulut saya. Bahasa aslinya Sugi, bahasa aslinya itu nggak orang-orang, tapi bahasa aslinya, ini bahasa aslinya ya, biar saya jelaskan sama Ustaz Sugi. Kok hilang-hilang ya? Hilang-hilang suara. Sinyal. Nah ini ya double standarnya. Buka Ketika Google, buka Google. dicarikan bahasa asli, dia bilang oh enggak, kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia.
Ini orang-orang, artinya lebih dari satu. Oh enggak, balik ke bahasa asli. Ini double standard namanya. Standby lagi. Loh, siapa yang bilang gak gitu? Jangan kayak gitulah. Kita kok kami selalu mengakini bahwa Oke, teks bahasa original- aslinya silakan dibaca, silakan original- dibaca. Saya ingin tahu bahasa Oke. aslinya, silakan. Silakan bahasa aslinya. Oke, silakan dibaca ayat 13 Yohanes dalam bahasa Yunaninya, silakan. Dibaca baik-baik. Dia nggak bisa, Obey. Kalau kamu buka aplikasi, suaramu nggak kedengar, Obey. Ustaz Tunggul. Jadi apalkan dulu, Ustaz Tunggul baru. jangan jadi kompor ya. Jangan Enggak, jadi kompor. aku kasih tahu, Obey. Kalau kamu baca dengan buka aplikasi lain, suaramu nggak kedengar di sini. Jadi hafalkan dulu, Iya. baru bacakan di sini. Lanjut, standby. Nggak ada yang pangku satu lagi, nggak ada. Dari situ who of blood. Bahasa Yunani, bahasa Yunani itu bukan bahasa asli. Oke. Bahasa saya Yunani. bisa komentar. Bahasa Inggris kasih gua, Tatsugi. Iya. Bentar. Kalau saya buka aplikasi itu ke mute ya. Iya, Katanya Mio. bahasa Mute, asli kok bahasa mute. Inggris. Emang Bahasa Bible Inggris. bahasa aslinya bahasa Inggris apa? Ada. Cuma Kalau enggak ke mute catat ini. dulu Bang Obey, catat terus bacakan gitu. Tenang, bahasa Inggris gua telan nanti, Tatsugi. Tenang. Ustaz Unggul jangan jadi kompor ya. Jangan jadi kompor. Ya habis Bible berjalan dilawan. Astagfirullahaladzim. Ini kayak semacam ini ya, sidang ilahi ya. Lagi di sidang. Ya Allah, ya Allah. Aduh, ampun deh. Makanya Pak, kalau berargumen hati-hati nih, ini Ustadzku ini lebih hafal lo Bible mulu, hati-hati ya. Dia tahu yang kau sampaikan tuh pasti dia tahu. Ada enggak ya. Tolong jangan berasumsi ya. Silakan. Bang Sardion mungkin menanggapi pernyataan atau membantah omongan daripada Ustaz Sugi. Mak, lu jangan jadi kompor lu, Mak. Host diam aja, host. Nggak usah ikut campur, host. Ikut-ikutan dia. Ya kan, mana tahu daripada nunggu-nunggu Bang Obe, Bang Sardion mungkin mau membantah omongan Ustadz segitu bener apa enggak gitu. Ya bener lah, orang dibaca dari Bible saya mereka tidak sendiri. pernah percaya dengan omongan Pak Ustadz. Kenapa Kan kenapa Bang? dibaca, baca Bible itu, Kalau saya- bukan asumsi. Kalau saya hafal kalau saya hafal semua, maksudnya kalau hafal semua kan harus saya tulis. Ini kan kamar saya gelap. Jadi itu kan ada bahasa Yunani kan aner. Ih, kenapa kamarnya anak. gelap? Pak, kasih nyala lah lampumu itulah. Enggak ada yang punya Mana memang sih sengaja. itu Jadi digigit nyamuk lah. aner. Jadi aner kan jadi artinya aner itu aner itu Aduh, hilang-hilang. Saya jelasin Mana ya. bahasa aslinya aner gimana sih? bahasa Oi, asli itu aner. aux. Laki-laki dari Di mana ada aner di situ, Bang? Bahasa Yunaninya aner mana sih? Di situ hoi aux ex, hoi maton, terus. aude ex, telematos, sarkos, aude ex, telematos, andros, al ek tau, Nah, lu. egenetesan. Mana ada aner di situ? Gak ada. Nggak ada aner, mana ada aner di situ? Ah, Nggak ada. kawan. Ustadz Unggul jangan baca jadi dalam kompor. kamar gelap. Dia baca enggak, kamarnya gelap jadi salah-salah baca lah Bang. Kasih nyala lah itu lampumu lah. Mana ada kata aner di situ? telema aner pas nggak bisa baca sih bang. Telema aner. Aner. Di mana ada telema aner? Telematos, andros, bukan telema aner. Mana telema Coba aner? pakai kacamata Bang Obe. Bang Obe Telematos, pakai kacamata. sarkos. Abang pakai mana? Abang pakai apa coba? Abang pakai aplikasi apa? Apa namanya? Interlinear. Mana ada kata aner? Ya udah. Mana? Kok jadi beda? Kitab Telemat, Sabda aner. itu nggak ada aner. Telematros. Nggak ada. Nggak ada. Telematos, sarkos, aude, ek, telematos, andros. Mana Nggak ada ada telematos aner? Ah,
Nggak ada anu. Bang Obe pakai kacamata, Bang, pakai kacamata biar gak salah hurufnya kacamata. Lampu aja dinyalain. Kenapa sih pelit amat sama lampunya? Mungkin Yang Satsugi baca itu kan di atasnya, yang dibawakan bahasa kalau nggak salah itu bahasa Ibrani, yang di bahasa ya itu kan apa artinya? Coba apa artinya Satsugi? Itu kan anak laki-laki dari Yunani, Greek Yunani itu tadi dibaca Ustaz Sugi. Kalau banyak Who itu not of blood. Artinya apa, Ustaz? Who not of blood. Dalam bahasa Inggrisnya. Coba Apa, lihat Tat? tulisannya. Who not of blood? Nah, Coba bisa dikasih kameranya nggak biar aku baca bahasa Nah. Inggrisnya. kompor. bentar. Coba dibesarkan. Bentarkan, Mak. Mbak. Layarnya, Mak. Ya. Nih. Tuh. Who not of blood. Apa artinya ini? Kita tunggu. Who not of blood, yang bukan darahnya. Yang bukan darahnya, who not of blood. Coba baca satu kalimat biar ketangkep konteksnya. Oke. Ini ya, who not of blood. Terus di bawahnya ini. Oh, bentar. No. Oh, ini. Who not of blood, nor Not of will of flesh. of us. No. Flesh, nor of will of man. Yaitu artinya yang bukan dari darah, terus dari daging dan dari manusia, but of God, tapi dari Tuhan. Tuh. Nah, manusia di situ kan itu kan Artinya kejadiannya itu bukan karena orang-orang. percampuran darah, bukan daging, bukan kemauan manusia, tapi berasal dari Tuhan. Nih, yang ya apanya? udah, di situ nggak ada Nih, orang-orang. orang-orang Itu artinya. yang diperanakkan Loh. bukan dari Sugi, darah Sugi, ini. itu kan gini. Namanya gini. Kami paham bahwa keterbatasan penerjemah itu ada, Sugi. Bahkan keterbatasan untuk penerjemahan juga ada. Jadi ketika siapa yang bilang rupanya bahwa Tapi ketika sama bahasa loh, Sunda kamu nggak percaya? Bang Obe sebentar. Yang aku baca bahasa Inggris tadi dengan terjemahan ini selaras loh. Orang-orang yang diperanakan selaras. bukan dari darah, who not of blood, atau dari daging, who not of flesh. Bukan pula secara jasmani, who not of man, tapi Di situ oleh nggak ada orang-orang. melainkan dari Allah, but di situ but nggak ada of God. orang-orang, nggak ada orang-orang dikatakan di situ loh. Coba kan Ya tahu memang bahasa Inggris bukan, kan itu nggak ada. oleh keinginan seorang laki-laki. Anda salah Makanya mengutipnya kalau itu dibilang dari tadi, original kalau dibilang teksnya. tadi itu orang-orang, kalau dibilang itu orang-orang, berarti enggak. Makanya tadi bilang si Sugi itu katanya adalah jamak. Makanya di bahasa teks aslinya Nah, itu ini memang begini. Tulisannya Itu orang-orang. terjemahannya orang-orang. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah siapa tapi sekarang? itu namanya keterbatasan penerjemah. Loh, gimana sih? Enggak, Paling Ustadz simpel. Sugi baca dari awalnya Ustadz Sugi. Itu tadi kan di tengah, bukan dari darah. Kalimat sebelumnya coba. Kita Ya, lihat itu jamak apa enggak yang bahasa Inggrisnya. Gini. Yang kalimat sebelumnya. Enggak. Ke kirinya, ke kirinya. Bukan di jam 12. Coba saya yang versi King James ya. Nah, Ya. kalau versi King James-nya begini. Nah, itu Tat, ayat 13 Tat. Yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan juga dari keinginan manusia, tetapi dari Tuhan. Di sini nggak ada Makanya, disebut di situ orang-orang. Nah, itu Makanya, orang-orang ini dari mana itu Tat? Itu kan Orang-orang itu tanya sama LAI, salah menerjemahkan. Siapa yang bilang Pak Ustadz Sudrajat? Nah, ini Siapa malah yang bilang? pakai Dengarkan kata dulu, mereka dengarkan Tat. dulu. Dengarkan Iya. dulu Pak Ustadz. Hu bisa jadi mereka enggak? Halo, Bentar. Unggul. Enggak, hu itu Hu ya. nggak bisa. Oh Bang Unggul, Itu dengarkan dulu. tunggal. Siapa rupanya antara kami Kristen yang nggak percaya dengan teks original teks dari Alkitab? Siapa coba?
Nah, berarti kau salahkanlah LAI telah menyesatkan Jangan dari original salahkan. teksnya. Unggul kau Hei. jangan pernah merasa nggak bersalah, Unggul. Obe, Kau pasti pernah salah nggak itu Namanya kita terjemahannya? terjemah. Aku jujur loh, aku jujur bahasa King James Yang Version. pastinya Tiba-tiba bukan salah, diterjemahkan bukan ada salah. orang-orang. Karena Aku mereka jujur. menerjemahkan- Yang karena salah mereka siapa? Karena mereka menerjemahkan majuk manusia. Salah nggak yang terjemahannya? menerjemahkan yang nggak ahli. Salah nggak Nggak, terjemahannya? Nggak usah Enggak, sekarang gini muter-muter. aja. Salah enggak terjemahannya itu? Bukan salah. Saya Betul. kebetulan Bukan salah, berarti Salah. bisa dipakai ya. keterbatasan penerjemah. Nah, Oke, bisa dipakai, bentar. pakai, Bisa dipakai ya? bener. Berarti orang-orang bener Ustaz Sugi. Oke, itu bentar. Saya tanya dengan jawab dengan jujur. Itu salah nggak terjemahannya? Itu nggak benar, itu nggak sesuai dengan yang aslinya memang Iya, terjemahnya. bener apa salah? Salah apa enggak? Saya nggak bisa mengaku salah karena mungkin mereka Aduh, punya- yang tegas dong, Nggak jangan boleh standar begitu ganda dong. dong. Tegas, Nggak tegas. boleh. Saya tegas, bener apa salah? Udah mulai ngeles. Kalau salah kita tinggalkan, kalau bener saya Nggak bisa pakai. menyalahkan. Iya. Ayo. Betul. Aku Kalau bisa salah menyalahkan berarti seseorang. nggak boleh itu ya. Iya, Umat Kristen jangan jangan dipakai. pakai terjemahan Tanya aja itu. lah. Jangan Mereka dipercaya ahlinya terjemahan menerjemahkan. itu. Oh, artinya bukan berarti Al-Quran itu salah 100%. Itu kan Enggak, saya tanya yang ayat 13 keterbatasan ini. penerjemah. Ini salah apa benar terjemahannya? Ya, itu aja dulu tuh. Orang-orang Jangan tidak beranjak ada. sebelum jelas. Orang tidak Salah ada. apa enggak tuh terjemahannya? Orang tidak ada. Orang-orang tidak ada di situ bukan artinya terjemahan seluruhnya salah. Halo lah. Tetapi ketika orang-orang Aduh. ketika orang-orang Ini Nggak ayat boleh 13 dong. ini Kita salah masa apa salah? benar? Salah apa benar? Ayat 13. saya nggak Coba. bisa menyalahkan. Aduh, penerjemah. kalau nggak bisa menyalahkan, kamu jangan salahkan saya kalau Karena- saya pakai ini. Ya, Oke? saya tetap percaya kepada teks original teks dari Alkitab, saya tetap pegang itu. Makanya ketika ada orang ini Oke. Karena Anda tidak berani menyalahkan, maka jangan salahkan saya kalau pakai ayat ini karena di situ dikatakan orang-orang yang artinya jamak. kalau saya pribadi, saya lebih percaya dengan teks original. Nah, ayat 13 nggak bisa dipakai terjemahannya. Saya jangan Nggak bisa framing dipakai. aku, Sugi, jangan framing aku Sugi. Oh, Yang bisa pastinya dipakai. kalau aku Oke, pribadi, berarti bisa dipakai. itu urusan mereka yang Bisa, lain. bisa. Pakai aja pakai orang-orang berarti orang-orang. Ini gimana sih orang ini? Original teks dikatakan orang-orang. Orang. Oke, saya- kata orang-orang. Jangan framing. Terjemahan LAI bisa dipakai enggak? Coba dijawab jelas. Terjemahan LAI boleh dipakai enggak? Iya. Bisa dipakai. Jawab. Oke, bisa dipakai ya. Kalau bisa dipakai maka jangan Hore. salahkan saya. Hore. Kalau mengatakan di situ orang-orang, jangan salahkan. Sugi, kau jangan Betul. sok pintar. Nggak salah. Orang Ya. cuma membaca kok nggak Oh, salah. Orang cuma membaca kok. Salahnya di mana? Sekarang intinya segala sesuatu kalau menyalahkan tapi bisa digunakan, tapi ada beberapa keterbatasan penerjemah di situ. Kenapa rupanya? Emang kau harus sempurna kali? Kan enggak. Iya, Masa kitab itu suci bukan urusan salah saya. terjemahannya? Saya hanya ingin ketegasan Anda bisa dipakai enggak? Intinya ke back to original text dari pasal kitab. Bisa Nah, dipakai Itu, nggak tuh bisa Bisa terjemahan dipakai LAI? enggak terjemahan ini? saya selalu pakai itu. Ya, Pakai. Oke, Oke. bisa hore. Kalau Hore, dipakai jangan bisa salahkan dipakai. orang. Kalau kita mengikuti apa yang ada tertulis di situ, orang-orang yang saya pribadi menggunakan bahasa Orang-orang udah benar Ustaz Oke, Sugi udah katanya benar. boleh kok. Berarti jamaah bukan cuma Orang-orang. Yesus yang Iya. terlahir seperti Oke. itu. Nah, buktinya Iya. mana? Buktinya Melkisedek. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu. Bentar. Artinya dia terlahir bukan karena itu enggak aslinya. apa ini lari kemana-mana nih apa sih? Enggak, coba. Kok lari kemana-mana? Ya, coba Maryam Jangan 71 lari ke kan sana dulu. Ini aja belum selesai. Maryam 71 ketika kalian wajib masuk neraka. Kalian kan bilang itu Dari tadi nih Bang Obe ini ngomongan Udah turunin dia nggak konsisten dia. Loncat-loncat dia. Ini apa yang dibahas? Jangan pikiran. Dari tadi dengar Bang Obe ya, perhatikan saya perhatikan Anda Maryam waktu apa 71 sama Uli dikatakan Rifa bahwa kalian pembahasan mendatangi sundal, Ya. Anda alihkan Maryam pembicaraan. 71 wajib Sekarang mendatangi pembahasan neraka. ini Anda Wajib mendatangi neraka. Lari dia, lari dia. Wajib Lari. mendatangi neraka. Saya nggak mau lari saya, nggak akan saya tanggapi. mengalihkan Jangan Jangan mau. lari, jangan lari. Lari dia lari. Nah, saya nggak mau. Jangan mau. Nggak Jangan mau, lari. nggak mau. Nggak Udah mau. ini aja. Bukan Nggak saya mau. lari. Lari. Maryam 71 belum katakan masuk Lari. neraka. Tahu nggak? Orang-orang.
Tadinya masalah Yesus. Kalau dia tidak mau Mbak, kalau dia tidak mau fokus pada pembahasan ini, mau lari turunin. Kita fokus pada pembahasan ini, jangan lari-lari. Orang-orang. Jadi jelas sekali karena di situ dikatakan orang-orang, ya, berarti bukan cuma Yesus yang terlahir tanpa hubungan suami. Tanpa adanya seorang laki-laki. Siapa contohnya? Melkisedek. Siapa lagi? Yohanes Pembaptis. Siapa lagi? Ishak. Apa? Saya nggak menerjemahkan. Orang begitu adanya kok gimana sih? Sugi on kembali. Oh, nyerang pribadi. Udah turunin nyerang pribadi dia. Udah turunin. Nah, kalau komal Anda ingin aman turunin. Kalau enggak ini saya maki-maki loh. Nanti komal Anda rusak loh. Bener, dia udah nyerang pribadi, saya nggak suka. Saya serang pribadi nanti habis itu. Saya masih menahan ini. Ya, ngapain ngomongin orang-orang, kalau nggak setuju nggak masalah. Tapi kita punya argumen. Ketika di situ dikatakan orang-orang yang terlahir bukan dari darah atau daging dan bukan keinginan seorang laki-laki, itu berasal dari Tuhan. Nah, kita punya dalil. Ternyata ada orang-orang yang seperti itu, bukan cuma Yesus. Siapa? Melkisedek. Tidak berbapak, tidak beribu. Siapa lagi? Adam. Siapa lagi? Hawa. Siapa lagi? Ishak. Siapa lagi? Yohanes Pembaptis. Walaupun Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya Ustadz. Bentar, Mbak. Pertanyaannya Biar saya selesaikan dulu, Mbak. Bentar. Okay. Walaupun Yohanes Pembaptis punya bapak Zakaria, tapi ingat, ibunya mandul. Tidak mungkin bisa hamil kalau tanpa kehendak Tuhan. Betul. Kalau Tuhan sudah berkehendak, jangankan hanya perawan bisa hamil, batu kalau Tuhan berkehendak bisa melahirkan manusia. Tulang bisa jadi manusia, Hawa. Tanpa ada ayah, tanpa ada ibu, Adam, Melkisedek. Apa masalahnya? Oke, silakan Ustadz Tunggul, monggo dilanjut. Oke. Tapi saya punya pertanyaan Ustadz. Diam dulu, kenapa hostnya nggak usah ikut campur. Host diam, nanti saya kick hostnya ya. Kenapa mereka Hostnya tidak dijadikan Tuhan? Pertanyaannya kenapa mereka tidak dijadikan Tuhan? Sedikit Ustadz, sedikit karena di bawahnya itu ya, ini dua cerita sama ya, Elizabeth dengan Maria itu satu perikop itu diceritakan, terus di bawahnya itu tertulis bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya gitu ceritanya itu. Betul. Ya. Nah ini ya, ini kejebaknya dilema karena banyaknya versi Bible. Tadi ketika dibacakan oleh Gurunda Sugi, orang-orang, oh enggak, saya mau ke original teksnya. Ternyata nggak bisa baca original teksnya. Kemudian ketika dia minta King James Version dalam bahasa Inggris, saya bilang jujur. Ya, ketika di tengah Tatsugi dari pinggir ke kiri, memang tidak disebutkan orang-orang. Artinya, terjemahan LAI yang menyebut orang-orang, King James Version tidak menyebut orang-orang. Pertanyaannya siapa yang salah? Nggak mungkin dua-duanya benar. Ini juga akan menjadi tamparan balik ketika Matius 19 nomor 29, janji Yesus 100 istri di King James Version, kata istri dihilangkan dalam LAI. Ditanya lagi, yang salah yang mana? Versi King James atau versi LAI? King James ini ratusan tahun sebelum ada LAI. Jadi serba salah memang. Mau dipilih yang mana? Memang beda-beda versinya. Biblos. Lanjut Gurunda Sugi. Standby lagi. Kompor. Selamat malam Bang Irfan Wau. Ya, selamat malam. Agama apa Bang? Gini, saya kebetulan mendengar masalah cerita. Lalu Anda agamanya apa Bang? Dijawab dulu Bang. Agamanya apa Bang? Agama saya Kristen, nama saya Irfan. Oke. Ini berkaitan dengan masalah Maria atau gimana agama Kristen kita. Kalau itu masalah lahirnya itu Bunda Maria bukan dari apa tadi masalah itu? Mungkin dari apa? Tuhan Yesus itu ada utusan dari para malaikat. Makanya Bunda Maria itu mengandung Yesus.
karena itu utusan dari Allah. Makanya si Bunda Maria itu mengandung namanya Yesus. Itulah Yesus itu dilahirkan di apa? Di tempat bentuk tempat kandang domba. Itulah Yesus dilahirkan. Nggak ada bang, nggak ada di kandang domba bang, di palungan, ditaruh di palungan, nggak ada Iya. kandang domba di situ. Itu namanya kata-kata hinaan kalau kami itu di kandang domba. Tapi kalau kalian yang di sana itu diucapkan di apa bentuk apa namanya itu kayak macam itulah. Kalau kami pas di kandang domba itu dia dilahirkan. Karena kenapa? Itu dapat dari mana bang di kandang domba bang? Dulu semenjak si Yusuf dengan Bunda Maria di saat dia masih mengandung Yesus itu, karena si Bunda Maria belum tahu di mana posisi tempat untuk lahirnya Yesus, maka Yusuf dengan Bunda Maria ini pergi ke tempat ibadah-ibadah, tapi mereka ditolak, jadi nggak bisa untuk melahirkan Yesus. Makanya mereka beralih di kandang domba. Nggak ada bang, di Bible tidak ada tertulis di kandang domba bang. Ada. Silakan tunjuk di mana, ayo. Di mana Yesus lahir di kandang domba? Ayo kita cek yuk, buka bareng-bareng yuk. Nggak ada. Itu Adanya di di Palungan. Palungan, Di Palungan. Memang di Palungan, tapi tempatnya kandang domba. Nggak ada bang kandang domba di mana? Ada tertulis kandang domba itu di mana? Ntar saya lihat dulu. Ya silakan. Saya ini udah khatam Bible, tenang aja. Begini, Pak Ustadz, mau ngasih tahu juga, itu dikatakan dalam firman itu, Alkitab tidak berlalu, ataupun sejarah tidak berlalu. Tetapi dari kata-kata orang itu akan berlalu. Makanya orang percaya dengan isi Alkitab itu, karena situ tertera semua dari awal sampai akhir dari cerita sejarah dulu. Itu yang ada di dalam Alkitab itu, Ustaz. Kalau nggak percaya, itu Maria itu ya, itu mengandung itu Yesus, karena dari utusan malaikat, para malaikat, ada 2 malaikat yang datang untuk memberkati itu Bunda Maria. Makanya Bunda Maria itu mengandung yaitu Yesus. Di saat Bunda Maria memerlukan yang namanya itu melahirkan, tidak ada tempat yang untuk bisa dilahirkan. Makanya mereka rela untuk di kandang domba. Makanya Yesus itu dilahirkan. Ada beberapa Di Palungan bang, di Palungan. Nggak bukan ada di kandang domba bang. Ada. Ini coba di searching aja Lukas 2 ayat 7 sampai 12. Lukas 7. Lukas 2 Lukas 2, oke. ayat 7 sampai 12. Ayat 7 sampai 12, oke ya. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ya, bentar. Ini yang versi saya ini. Dan ia melahirkan seorang laki-laki, seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, bukan rumah ibadah seperti yang kamu katakan tadi Bang ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Gak ada kandang domba Bang. Dibilang gak ada kok ngeyel. Iya, betul lah Bang Pak bilang itu di palungan. Tapi kalau bahasa kata kotornya itu di kandang domba. Udah, Pak Ustadz. Nggak boleh bang, itu kata abang. Kata abang, kita harus baca apa yang tertulis. Nggak boleh abang nambah-nambahkan Alkitab. Tapi Iya. itu memang dikatakan oleh bapak-bapak gereja. Makanya Iya, waktu itu terjadi adalah puisi. Puisi kelahiran Yesus Kristus. Pada suatu malam lahirlah seorang anak yang tunggal. Dia adalah lahir di kandang domba, kandang yang hina. Nah begitulah. Makanya sampai ada puisinya seperti itu.
Padahal tidak ada di dalam Bible tertulis kandang domba. Itu dia di doktrin dari Palungan. Ustadz. Berarti dia mendapatkan doktrin dari pendeta, bukan Dari nggak bapak-bapak pernah baca. gereja. Abang baca sendiri bang, jangan dengar kata pendeta, cari kebenaran di dalam gospel. Nanti ketemu. Itu Palungan itu biasanya tempatnya di mana? Bisa di Palungan mana-mana, Bang. Bisa di mana-mana, tidak harus ada di kandang, Palungan di itu luar juga benar bisa. sudah. Ini Di padang kan Tempat gembala bayi, Bang, ada tempat palungan. bayi. Karena anak saya juga punya di Jawa itu anak saya punya. Jadi dia itu tempat tidur bayi. Tempat tidur Itu bayi bukan terbuat dari tempat- kayu. maaf, Bu. Nah, kalau Maaf. anak saya tempat tidurnya waktu itu dari besi. Maaf Bu, Palungan Mbak, itu Palungan itu artinya tempat makan ternak. tempat Makan ternak. bukan untuk Dan bayi. itu tidak hanya terdapat di dalam kandang, bisa di luar kandang tempat makan ternak itu. Iya. Oh, berarti kayak tempat Kebiasaan makanan orang di bayi sana gitu ya. menggembalakan Iya, itu, bukan walaupun ini sebenarnya juga salah. Saat itu kan katanya musim dingin, berarti apa, ternak-ternak tuh nggak ada di ternakan. Makanya aneh ketika malaikat turun kepada para gembala di tengah padang. Nah, tapi kalau kita ikut versi ini, di padang gembalaan itu peternak juga meletakkan rumput-rumput makanan kering, rumput kering buat domba. Itu yang namanya palungan. Palungan tuh tempat untuk memberi makan hewan ternak. Omberan Merah. kalau bahasa Jawanya. Meleda. Ustadz Unggul, mohon maaf. Ustadz Unggul, bentar dulu turun di bawah. Ustadz Unggul, Riko mau naik, mau iklan bentar Ustadz. Nanti naik lagi Ustadz, standby di bawah aja. Boleh. Nah, Silakan, habis Ustadz, silakan. nanti habis, oh dia udah turun. Gak usah Ustadz, gak usah. Udah ini turun, gak usah. Gak apa-apa Riko kalau mau naik, Riko. Iya, udah naik. Si itunya udah turun. Sebentar ya Bang Irfan ya, kita kasih dulu Riko iklan. Silakan Riko. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan saya Riko Ferdinand Sopat, berasal dari Bangka Belitung, tepatnya di Kota Tanjung Pandan, daerahnya Ahok. Saya sedang berjualan demi keluarga saya untuk menafkahi keluarga. Yang kami jual adalah aneka cemilan khas Pulau Belitung, abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, empempe sutra ikan tenggiri paling enak tuh, terus kopi khas Belitung ya, Kongji Belitung ada kami jual juga per saset itu, kurang lebih isinya itu 100 gram. Ada, insya Allah kami akan kirimkan melalui Lion Parcel. Sistem kami tidak COD tapi via transfer ya. Banyak yang minta COD tapi kami nggak bisa layani itu. Lalu pengiriman akan cepat sampai 2-6 hari kerja, tergantung daerah masing-masing ya. Nah itu aja host, terima kasih. Yang untuk lebaran ini yang mau pesan silahkan 2 minggu sebelumnya kami tutup ya, sebelum lebaran 2 minggu kami tutup. Yang mau pesan setelah itu nggak apa-apa ya. Terima kasih host, terima kasih semua Bang Unggul, Pak Ustadz Unggul, siapa lagi Bu Rahma, semuanya terima kasih atas perhatiannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Kristen coba typing di bawah. Yang minta permintaan Kristen aja ya. Typing di bawah ya. Kalau agamanya Kristen ya. Typing di bawah. Ustadz Tadi, Sunggi nggak tantal Sebentar mungkin. sedikit, Bunda. Tadi Ustadz Sugi, Ustadz Sugi udah nggak ada. Enggak, turun dia bentar mungkin. Oh, ya udah. Ini Ustadz Sugi kepental apa gimana ini? Enggak tahu. Coba dinaikkan lagi. Yuk. Udah lanjut diskusinya. Itu ada Bang Irfan ya. Itu Ya. namanya cakep. Ya Bun, makasih Bun. Bang Riko tolong turun Bang Riko. Saya mau naikin Oten. Turunkan, aku nggak bisa turun. Walah. Oh, idage. Gini, aku tanya ya Bang siapa Bang Irfan ya? Sini gurun Irfan. hijau. Ini Bang Ansar ini. Bang, ini kalau Gurun hijau aku itu baca di Bible ya. Ya, kalau aku baca di Bible itu Yesus keturunan Daud ya. Bang, Betul. Ya betul. anak Yusuf kan beristrikan Maria ibundanya. Nah, kalau kita lihat ini di Bible pula disebut di situ Yusuf
anak tukang kaya, Yusuf tukang kayu gitu loh, karena Yesus itu Tukang anak kayu. tukang kayu. Hah? Sepertinya seorang Ini mungkin itu, petani kayu juga. Jadi gimana ketemunya nih Bang? Kalau dia keturunan Daud, terus dari mana ini si Yusuf ini? Berarti ini salah nih ya silsilahnya ini salah, karena Yusuf ini tukang kayu, sementara kalau yang dari silsilah Daud itu anak Yakub itu yang 12 itu dia kan raja itu di ini, bukan raja apa-apa, perdana menteri.